Om Swastiastu, saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada. Semoga dalam situasi pandemi saat ini kita tetap diberikan keselamatan dan selalu sehat. Nah, pada materi hari ini yang akan bahas mengenai hakikat media dalam pembelajaran. Jadi niki materi pertama nih, waktu minggu lalu sudah yang berikan soft copy PDF-nya. Ya, mogi-mogi dibaca nih. Ya, mungkin niki videonya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan bertanya di grup WA atau di grup forum pada Google Classroom. Yeah. Nah, yang pertama nih napis sih media pembelajaran. Nah, jadi yang dimaksud dengan media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak didik untuk tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi pada intinya itu adalah media itu merupakan sarana untuk menyampaikan pesan. Nah, di sini kan ketika guru menjelaskan materi, pasti memerlukan media supaya pesan atau isi materi yang disampaikan bisa diterima oleh peserta didik. Nah, seperti apa sih itu media yang dimaksud? Media penerima pesan, penyampai pesan ya. Nah, seperti ini. Jadi ada banyak media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Seperti ada wonten kamera, niki biasanya berupa gambar visual. Kemudian televisi niki audio visual. Ada juga berupa audio saja dan lain sebagainya. Niki laptop juga proyektor. Nah, di sini yang rasa alat-alat ini tidak asing bagi saudara-saudara semua karena memang inilah media-media yang sudah digunakan dalam dunia pendidikan seperti yang waktu masih SMA gitu. Apalagi mungkin situasi seperti ini yang daring, nah niki ada gadgetnya pasti sangat berperan sekali. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat proses belajar mengajar yang pada dasarnya merupakan proses komunikasi. Nah, jadi di sini dalam situasi bagaimana khususnya dalam bidang pendidikan itu digunakan media untuk menyampaikan pesan yang pastinya itu melalui proses belajar mengajar. Jadi gurunya mengajar, siswanya yang belajar. Nah, di sini dalam komunikasi tersebut guru itu bertindak sebagai komunikator. Nah, yang peserta didiknya inilah yang bertugas sebagai komunikan dan medianya ini bertugas sebagai perantara pesan gitu. Agar pesan-pesan pendidik yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh anak, maka dalam proses komunikasi pendidikan tersebut diperlukan wahana penyebar pesan yang disebut dengan media pendidikan atau media pembelajaran. Nah, di sini misalnya ketika kita sebagai guru menggunakan media salah satunya yang berbasis digital, PowerPoint gitu misalnya. Jadi PowerPoint ini ketika ditayangkan yang berisi materi-materi, pesan-pesan yang disampaikan kepada audiens, itulah yang merupakan proses komunikasi yang digunakan dalam hal proses belajar mengajar seperti itu. Nah, kalau bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada komunikator, pesan, jadi pesan atau bahan ajar yang disampaikan diseraplah terlebih dahulu oleh media pembelajaran. Kemudian media pembelajaran ini akan dilihat, diamati oleh peserta didik sehingga pesan yang disampaikan oleh guru ini dimengerti oleh peserta didik seperti itu. Nah, dalam penyampaian pesan ini tidak segampang dari penjabaran gambarnya khususnya hal-hal yang disampaikan bisa atau tidaknya diterima oleh peserta didik. Soalnya dari sekian banyak peserta didik pasti ada antara 1 dan 2 mungkin
pemaparan materi yang akan kita sampaikan, ada yang mereka belum paham atau belum jelas dimengerti seperti itu. Nah, di sini ada istilah lain ya, wenten media dan ada alat peraga. Nah, seperti itu. Seperti apa sih nih bedanya? Suatu sumber belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran saja. Terus kalau media, sumber belajar disebut media bila merupakan bagian integral dari seluruh proses atau kegiatan pembelajaran dan ada semacam pembagian tanggung jawab antara guru di satu sisi dan sumber lain di sisi lain. Kalau di sini yang pahami nih ke yang bersifat alat peraga, kalau di IPA nih ke kemungkinan menggunakan alat peraga manusia, patung manusia, kemudian jantung yang seperti ini, itu alat peraganya. Nanti fungsi dari jantung itu mungkin dipaparkan melalui PowerPoint atau proyektor, di sanalah terdapat medianya. Nah, kesimpulannya adalah media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang digunakan atau disediakan oleh guru di mana penggunanya diintegrasikan ke dalam tujuan dan isi pembelajaran sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran serta mencapai kompetensi pembelajarannya. Nah, di masa pendidikan sekarang ini pastilah media-media pembelajaran itu sudah banyak. Jadi itu yang nanti kedepannya teman-teman, saudara-saudara semua memanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang menarik dan kreatif seperti ini. Nah, setelah Niki mungkin setelah materi-materi pengantar itu kemungkinan dia akan langsung ajak teman-teman atau saudara-saudara langsung melihat media-media apa saja sih khususnya yang berbasis online ya yang bisa digunakan dalam pembelajaran nanti. Jadi langsung nanti tugasnya berupa praktek-praktek aplikasi. Nah, di media peralatan sekarang niki media pembelajaran niki ada bersifat dua jenis, yaitu ada hardware dan ada yang software. Kalau di hardware niki biasanya di peralatannya, alat-alatnya seperti laptop, proyektor, yang seperti itu. Nah, kalau unsur pesan softwarenya ini biasanya banyak berupa aplikasi-aplikasi. Seperti kalau digunakan misalnya Edmodo seperti itu. Ini aplikasi-aplikasi software yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Google Classroom yang sudah kita gunakan nih, yang sudah kita terapkan di perkuliahan hari ini. Nah, niki kenapa sih media itu sangat penting ya? Karena dari segi respon atau tingkat penyerapan materi yang bisa diterima oleh peserta didik atau audien itu lebih cenderung mereka mudah menerimanya kalau menggunakan media pembelajaran. Nah, di sini wonten 3 jenis media yang diperlihatkan yaitu berupa audio, visual, dan audio visual. Kalau audio itu dia berbasis suara. Dilihat dari segi persentase mengertinya, itu pastilah lebih banyak yang menggunakan audio visual gabungan dari gambar dan video. Gambar dan audio makanya lah jadi audio visual seperti ini. Jadi kedepannya kalau kita menjelaskan itu pasti lebih cenderung nanti menggunakan medianya yang audio visual seperti itu. Tapi tergantung nanti situasi kondisi dalam hal pembelajarannya nanti. Kalau siswanya diajak untuk menganalisis lebih bagus berupa gambar saja. Coba amati gambar berikut, berikan tanggapan, nah seperti itu. Atau bisa juga dengan video yang ditayangkan. Nah, terus posisi media pembelajaran itu di mana sih? Kalau dilihat dari segi bagan ini, itu media berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Nah, di sini yang katakan tadi tidak semudah yang ada dalam gambar.
komunikan, bahan ajar, kemudian ada medianya, siswanya mengerti, tidak seperti itu. Karena dalam penggunaan media itu sendiri pastilah ada kelemahan-kelemahan atau gangguan-gangguan teknisnya. Misalnya seperti kalau mengakses timur basis online itu pasti ada memerlukan jaringan, kemudian ada memerlukan HP juga. Nah, yang rusak apa ini tidak bisa lah, media itu tidak ada. Makanya di masa pandemi saat ini nih kebetulan dia juga seorang guru, yang dia alami itu banyak siswanya yang mengeluh tentang kota data, kemudian ada lagi paketnya rusak, dan lebih ekstrem lagi itu adalah mereka tidak bisa menggunakan software berbasis pendidikannya. Seperti itu, itulah fenomena sekarang ini. Jadi dalam penggunaan media pembelajaran ini kemungkinan pasti akan ada gangguannya. Nah, jadi seperti ini, ada ide, pengkodean diserap oleh media, kemudian ditafsirkan kodenya baru mengerti. Jadi di sini sama seperti tadi, ada guru yang berbicara di ide, kemudian materi yang diajarkan, kemudian medianya ada, ditafsirkan oleh peserta didik, baru mereka mengerti. Kalau mereka mengerti pasti ada umpan balik yang berkaitan dengan yang diucapkan oleh gurunya. Mungkin ada nanti pertanyaan, tanda jawab, seperti itu. Karena pada dasarnya semakin banyak kita belajar, pasti pertanyaan-pertanyaan itu akan banyak yang muncul, seperti itu. Nah, nanti setelah video niki mungkin dia juga mengharapkan beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, nanti sebisa mungkin dia akan jawab. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terakhir tentang fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran itu Wentan 3 di sini yang ada di PDF, materi PDF yang dia berikan. Itu ada berfungsi sebagai fiksatif, artinya media itu berperan serta dalam hal menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Nah, ini bisa berupa gambar-gambar, video, suara seperti yang dibicarakan tadi. Kemudian ada kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan seperti keperluan, misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Nah, di sini mungkin maksudnya adalah dalam hal pengeditan suatu, misalnya gambar itu ada diedit, digabung-gabungkan supaya bisa lebih menarik. Video juga seperti itu. Apalagi mungkin bumi canggih, banyak sudah aplikasi-aplikasi media pembelajaran khususnya dalam hal edit video ini sudah ada. Kemudian kemampuan distributif, artinya media mampu terjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau radio. Nah, jadi fungsi media pembelajaran itu mempermudah manusia. Jadi di sini misalnya seperti webinar kemarin, itu ada pesertanya sampai 100. Nah, kalau gitu tidak ada media seperti pengarah suara yang seperti itu. Kalau di dalam ruangan pasti akan kewalahan. Nah, kalau di daring, selain TV dan radio sudah ada aplikasi-aplikasi virtual bisa menggunakan Google Meet seperti kemarin kita sudah coba. Kemudian ada juga menggunakan aplikasi Zoom, Webex juga ada menggunakan. Nah, seperti itu. Itu perkembangan media saat ini. Jujur, waktu zaman yang masuk ketika masih sekolah, tidak ada yang menggunakan media-media berbasis online seperti ini seperti Google Meet, Zoom, video-video conference, aplikasi-aplikasinya itu belum muncul ketika zaman saya. Tapi kalau sekarang sudah. Jadi perkembangan media di zaman sekarang ini sudah sangat baik sekali dan sangat maju. Jadi dia mewajibkan teman-teman semua sebagai calon guru untuk, apalagi masih muda-muda jadi khusus mengumpulkan media-media apa saja yang nanti bisa dikolaborasikan untuk memberikan
pembelajaran ketika sudah terjun ke dalam dunia pendidikan. Nah, untuk materi saat ini demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Seperti hal yang saya bilang sebelumnya, kalau ada pertanyaan bisa bertanya di grup WA. Nanti yang akan sebisa mungkin akan respon. Nggih, amun iku dumun materi kuliah terakhirnya mungkin ini wenten kirang tiang luksur gang rana sinampura. Pupudang ditang untuk para musanti. Om Santi 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 Om.